Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan atas nama pribadi dan keluarga. Sekali lagi terima kasih. Udah ada tuh pesanan. Udah. Bro, ini tuh rame tuh. Teman-teman. Pak Ustadz, foto dulu dikit-dikit sini. Pak Ustadz, sini Pak Ustadz. Ya. Ustadz, kanan Ustadz. Banyak nih foto mayatnya dari 2007. Reja top dah. Palanya masih botak gitu Ustadz. Pala masih botak. Nggak ngenalin. Kalau gondong bingung. Reja gondrong. Ya. Ya, silakan Ustadz. Kipas angin ganggu nggak? Nggak. Nah, ya silakan Ustadz. Mungkin ada yang sampaikan di sore hari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat doa dari kawan-kawan yang percaya, yang mencintai jamaah semua, santri-santri Darul Quran dan keluarga besarnya, sampailah di tahapan kasasi. Dan alhamdulillah saya dikabarkan oleh tim pengacara, kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala menang. Ada penolakan terhadap pengajuan kasus dan alhamdulillah tentu ini sangat kami syukuri. Mudah-mudahan menjadi rahmat buat kami sekeluarga, menjadi jalan juga dapatnya ridha Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya di kesalahan-kesalahan kami yang lain yang memang kita butuh ampunan Allah dengan jalan berbagai ujian. Dan selebihnya terima kasih kepada Dewan Hakim, Majelis Hakim. Insyaallah mudah-mudahan Allah terus menjaga kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada kawan-kawan dari tim kuasa hukum, tim pengacara, sudah bekerja dengan baik dan pada ikhlas semuanya. Insyaallah menjadi kebaikan juga buat keluarga besar Darul Quran, perjalanan dakwah, perjalanan pesantren, perjalanan kemudian gerakan tahfiz di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan atas nama pribadi dan keluarga. Sekali lagi terima kasih kepercayaannya, dan sekaligus ini juga menjadi momentum. Mudah-mudahan saya pribadi bisa menjadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya dan jauh lebih manfaat. Saya kalau bagian itunya mempercayakan kepada tim kuasa hukum. Jadi nanti saya kasih nomor saja dengan kuasa hukum kami. Jadi silakan bisa kontak mereka untuk detail soal putusannya gitu. Mungkin melalui prosesnya seperti apa? Prosesnya proses normal aja kayak biasa ya. Dari awal kami sudah mempercayakan penuh kepada tim kuasa hukum dan pengacara. Selebihnya saya nggak ada bedanya, dakwah sana dakwah sini, sehari ceramah bisa 3-5 tempat. Kadang-kadang kalau keluar kota seperti baru-baru ini ke Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara, ya dakwah bukan cuma dari satu tempat ke tempat lain di satu kota, tapi satu tempat satu hari bisa 3 kota gitu. Saya konsentrasi di situ aja sambil saya bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolongin saya, bersihin nama saya, ampunin saya, urusin urusan saya sebaik-baiknya ya Allah. Selebihnya saya nggak akan ngurangin porsi dakwah, masih tetap ngajar di pesantren, masih tetap ngajar lewat online. Itu saja. Nah, kalau soal persidangan dan lain sebagainya, benar-benar kami serahkan kepada tim kuasa hukum dari mulai pengadilan negeri, banding, dan kemudian kasasi. Keluarga gimana Ustaz? Ini cukup besar juga ya, dari 98. Ya kami juga bingung juga kan, ya dari mana ceritanya gitu kan. Tapi ya sudah, harus dihadapi kan, ya dihadapi saja. Dan tapi keluarga pribadi ya, khususnya keluarga inti ya, istri, anak-anak,
orang tua gitu. Terhadap kemenangan ini juga nggak menjadikan kami jumawa apa-apa gitu. Kan banyak juga kemenangan sudah terjadi kan di tingkat pengadilan negeri pun luar biasa kan digempur sana sini gitu. Pengadilan bukan cuma satu tapi banyak, belum lagi kepolisian gitu. Nggak pernah juga kita menselebrasi kemenangan di tingkat apapun gitu, karena kami berpikir ini bukan kemenangan layaknya main bola gitu kan, tapi kan harus muhasabah juga sayanya gitu kan. Kan kadang-kadang kita punya kesalahan di A, bayarannya di B. Kita punya kesalahan di jalan A, bayarannya di jalan B. Jadi ya lebih kepada muhasabah gitu. Keluarga sendiri mikirnya bukan mikir senang yang terlalu senang, senang yang biasa saja sambil doa dan mendoakan. Mendoakan siapa? Ya mendoakan. Kalau emang ini menjadi kebaikan, mudah-mudahan tambah kebaikannya. Kalau ini menjadi keburukan, mudah-mudahan nggak jadi keburukan. Ya, jadi kebaikan namanya juga kemenangan kan begitu. Ya demikian. Ustaz, mungkin kemarin kan di tingkat banding kan sempat kalah ya. Banding menang. Di banding menang. Menang. Di kasasi ini juga Menang ya. Bukti yang Ustaz sampaikan ketika mungkin akhirnya di kasasi ini juga akhirnya dimenangkan. Ya saya ke persoalan materinya itu saya nggak berkenan menjawab, takut salah jawab salah. Saya yang takut salah jawab. Yang jelas pokoknya nggak mungkin kan juga dimenangkan tanpa ada sesuatu yang memang ada pertimbangan majelis hakim pastinya gitu. Dan ya kita harus percaya gitu ya. Dan saya sendiri sejauh ini tidak ada intervensi apapun ke majelis hakim di pengadilan negeri, banding maupun kasasi. Gak pernah saya berinteraksi dengan hakim manapun, nggak ada gitu. Artinya ya sudah wes, pasrah wes gitu. Dan ini kan bukan perkara yang teman-teman tahu sebulan 2 bulan kan, perkara yang berlangsung lebih dari 5 tahun loh. Artinya sih kayak orang diledekin, saya udah biasa juga gitu, maksudnya ya udahlah jalanin hidup aja gitu. Dan saya kan juga menyiapkan diri kalau memang ternyata ya dianggap bersalah. Dan tapi saya yakin sih nggak mungkin ya, irisannya juga nggak ada gitu, irisannya nggak ada, banyak kepalsuan, ya apa gitu. Ya sekarang kalau saudara-saudara lihat kan dengan cara menyebar di berbagai kepolisian, menyebar di berbagai kemudian pengadilan, dan orangnya juga itu aja gitu, rasanya kayak gimana ya gitu. Emang sebahaya apa sih saya kan gitu, kerjaannya ngajak orang sedekah, ngajak orang kemudian menghafal Quran. Saya nggak menyerang siapa-siapa gitu. Kalau emang ini ada ketidaksukaan karena ada gerakan saya di A, B, C, dan D, ya saya kira kan itu juga pilihan hidup seseorang ya. Ya sudahlah, saya bilang ini tantangan itu. Toh apa yang saya hadapi masih jauh lebih ringan. Misalkan dengan seorang pendakwa di Amerika misalkan. Ya, pernah dengar kan ada seorang pendakwa di Amerika, imam yang akhirnya dihukum mati kan, disuntik mati gara-gara ada pembunuhan yang direkayasa di kediaman siapa gitu. Padahal majelis hakim mengakui tidak menemukan bukti apapun, dan peristiwanya udah belasan tahun yang lalu juga. Tapi kemudian majelis hakimnya sama gubernur di state di Amerika itu nggak peduli dan tetap dijalankan hukuman mati. Nah kalau ngeliat kayak gitu saya bersyukur aja gitu. Kemudian juga atas kesempatan yang Allah berikan jauh lebih besar daripada apa yang kemudian saya alami. Misalkan ya pesantren masih berdiri dengan kokohnya, santri makin tambah banyaknya, cabang-cabang juga makin banyak. Kak Wirda sekarang sudah memimpin pesantren dengan anak-anak saya yang lain, dan jumlahnya juga hampir 1000 sekarang ini. Jadi ya udahlah, nggak kita keluhkan gitu, melainkan kita bawa doa. Sampai hari ini kami masih yasinan sekeluarga, masih tiap hari yasinan. Bener, kita takut, kita khawatir, tapi ketakutan dan kekhawatiran itu ya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala aja gitu. Itu yang kemudian insya Allah menjadi penyelamat gitu kan. Kenapa juga
ada orang yang kena masalah malah harus bersyukur, ya karena jadi tambah doanya kan gitu. Tambah. Ini kan tadi kan Ustaz bilang 5 tahun masalah ini bergulir. Lebih, ya. Lebih kan, lebih dari 5 tahun dan sampai di titik ini Ustaz menyatakan menang. Dan seperti apa sih Ustaz ketika 5 tahun belakangan kemarin mengganggunya, mungkin kepikirannya tadi takut jaga-jaga jikalau suatu hari nanti, tapi pada akhirnya menang di mana? Iya. Tadi saya bilang kemenangan dan kekalahan datangnya silih berganti di berbagai case. Tapi kan alhamdulillah semua tingkatan hukum di berbagai berbagai tingkatnya gitu ya, mempunyai proses dan prosedur yang memungkinkan kita membela diri, mengajukan pembelaan. Pokoknya saya sudah sampaikan ke pengacara, ke tim kuasa hukum, ini loh begini, saya begini, ini tidak seperti ini, yang ini begini, udah saya sampaikan gitu. Dan selebihnya bekerja secara normatif saja gitu. Buktinya saya sempat kalah di PN Selatan beberapa waktu yang lalu kan, dan kalah lagi di PN Bogor. Ya bismillah, ya kita terus berangkat ke level yang berikutnya gitu. Dan kita kan juga punya satu lagi mahkamah akhirat kan. Bila di sana mempercayakan bahwa ya udah kalau gitu kita tunggu di akhirat, ya sama aja saya juga nunggu di akhirat begitu. Ya sudahlah ya kita sama-sama di akhirat begitu. Tapi ya saya minta agar Allah ngampunin. Saya takutnya ya kita manusia tetap ada salahnya di episode apa gitu. Misalkan ada seorang yang maki-maki ibunya, tiba-tiba di kantor maki-maki temennya tanpa sebab, tanpa salah. Kalau dia kemudian bersikeras bahwa wah saya kok nggak salah dimaki-maki, ya benar, pada kasus itu dia benar. Tapi kalau dia muhasabah, ya Allah gue tadi pagi nunjuk-nunjuk ibu gue gitu, tadi pagi gue kesel sama ibu gue gitu, ya akhirnya wajar kalau kemudian dia menjadi dimaki-maki. Nah saya melihat ya ternyata saya tidak luput dari berbagai kesalahan. Jadi saya pikir ya Allah saya terima gitu. Bukan berarti mengakui kesalahan di posisi ini ya enggak. Maksud saya ya kan kita ada kuasa hukum, ada uji material, ada persidangan yang berjalan tanpa intervensi. Dan sebagian dari mereka kan persidangan itu live Pak. Saya malah nggak pernah bawa kamera loh. Teman-teman kan sempat ngelihat ya. Bawa kamera, bawa segala. Lah dari saya malah nggak ada gitu. Kumara kamera nggak ada, kamera Allah aja lah gitu. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi terima kasih kepercayaannya, terima kasih kemudian juga doa-doanya. Insya Allah saya jaga nama ini ke depan, ke belakang saya minta maaf kalau emang ada yang ya miring-miring apa, udahlah maafin saya gitu ya. Mudah-mudahan ke depan siapapun jauh lebih baik. Dan kami senantiasa mendoakan jika memang ada korban benar korban dari penipu sebenar-benar penipu, ya mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah panjangin umurnya, dan Allah hilangkan kemudian kemarahan, kedendaman dan lain sebagainya. Apalagi sampai salah alamat, apalagi sampai salah alamat, bener aja alamat harusnya kita ya sudah kita redo gitu. Apalagi kalau sampai salah alamat ini kan masalah bahaya gitu. Tapi saya sering bilang sama keluarga, alih-alih minta orang nerima, kita saja yang nerima. Alih-alih minta orang yang sabar, kita aja yang sabar. Alih-alih kita minta orang kemudian ngerti, ya udah kita aja yang ngerti. Alih-alih nyuruh orang jalanin hidup, ya alih-alih nyuruh orang kita aja yang jalanin hidup gitu. Ustaz, ini kan bicara tentang hukum, Ya. mungkin menang. Tapi bicara tentang sosial, apakah ada upaya Ustaz untuk bertemu dengan lawan, untuk yuk bicara yuk dengan baik-baik, dengan kekeluargaan, untuk udahlah masalah ini yuk kita selesaikan dengan masalah kekeluargaan. Kalau tadi Ustaz bilang Percayalah udah lama. Ada penipunya yuk kita cari bareng-bareng gitu. Percayalah udah lama saya ingin melakukan itu, tapi responnya selalu super negatif. Dan sekarang belum ngomong apa-apa, rekaman udah di mana-mana. Beda kan zamannya gitu. Kalau zaman dulu kan kita bicara baik-baik, nggak ada handphone, nggak ada HP. Lah pada saat bicara-bicara kayak gitu, saya menghindari kepancing juga. Saya menghindari dipancing dan saya manusia biasa. Ya setelah berbagai upaya, kelihatannya juga ada nawaitu yang berbeda.
Saya tidak menuduh, tidak apa, tapi silakanlah lihat sendiri saja gitu. Ya akhirnya benar-benar saya serahkan kepada Allah saja gitu. Nanti cara Allah lah, kalau emang bisa kembali lagi, misalkan dari nggak kenal jadi kenal, yang tadinya kenal lagi, yang tadinya kemudian bersama-sama, mungkin misal lalu bersama-sama lagi. Allah punya cara, yakin suatu saat. Masa iya sih? Tuh lihat yang pada pilkada, lihat yang kepada pilpres, akhirnya juga bareng-bareng lagi kan itu. Masa iya juga? Tapi- Mungkin sekarang lagi episode gini kali gitu. Tapi Saat Ustadz selama 5 Isra tahun ini kan seperti terkesan membunuh karakter seorang Ustadz Suharso. Nah, akankah case close di sini saja ataukah dari Ustadz sendiri ada rancangan sesuatu sama tim dari Loyal? mungkin